Banten Revolution gitu. Monggo Mbak Viva, silakan. Ini dari awal banget nih. Ya, Ya, boleh, sejarah boleh, lo boleh. udah belajar apa aja gitu, Fah, biar ada pembeda. Banyak ya. Tapi intinya ya, di antara semua kelas yang aku ikutin ini yang paling murah sebenarnya. Ini yang paling murah gitu. Maksudnya karena kan ya nggak tahu ya. NLP, hipnoterapi, sebutlah whatever, nafas apalah gitu. Udah aku ikutin dari 2000. Sebenarnya dari kuliah ya, cuman banyak intensnya itu setelah 2000 pas pandemi. Itu banyak banget. Nah, pas kan aku ini ya WhatsApp Mas Hendra mau ambil kelas. Adalah satu coach di Jogja. Tapi Hmm. Mas Hendra bilang kosong, nggak usah ikut aja yang ini. Cuman kan aku ada trust issue ya. Biasanya kan kalau ikut-ikut kelas, aku kan riset. Ini nama orangnya Teh Feby. Apaan? Pakai nama sapaan juga nama Feby. Orang biasa kan Hmm. nama lengkap ya. Di Ya. belakangnya ada CHT lah, apalah, apalah Oke, yang oke. menggambarkan kompetensinya. Nah ini Teh Feby siapa orang ini? Dan nggak ada juga kayak websitenya atau misalnya Instagramnya. Jadi ini orang siapa sih? Tapi ya udahlah gitu. Yang paling aku kena tuh waktu hari H, kan aku pulang kantor makan dan langsung di WA sama Teh Feby, halo aku Feby, ini apa mbaknya ini mau goalsnya apa gitu. Dan wah ini orang nih dari awal udah ngasih pretest gitu kan. Kalau kelas yang lain mah ya Arab dewe, maksudnya setelah itu baru ada post testnya. Nah dari itu tuh aku nggak, oh ya udah diikutin ternyata ya amazing. Kayak gitu dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Terus ilmunya itu simple banget karena kan modalitas yang kita punya itu sudah ada di dalam diri kita. TVB itu cuman Yes. membangunkan wake up project lah gitu. Bersedia aja untuk latihan 30 harinya, dan amazingnya itu di 30 hari level up energi kita naik, spiritual kita, ibadah kita sama Allah pun juga semakin khusyuk. Terus juga data kita tuh berubah semua. Bahkan kucing aku pun handle with care deh. Mau dikasih makan yang murah atau mahal, enak pokoknya. Oke. Bahkan hewan pun berubah gitu. Ini burung aku juga berubah. Burung apa? Burung kakak tua. Karena kita sending love, terus kayak memang data dari dalam diri kita itu udah berubah. Jadi pancaran dari proyektor sekeliling kita pun juga ikut berubah, Mas. Oke, 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 oke. Menarik, Bahkan menarik. hewan pun berubah, bukan manusia doang ya. Kalau teman kantor, ART, kakak, adik, saudara itu berubah. Bahkan Oke. hewan. Mantap. Jadi tidak hanya lingkungan sekitar kita yang berubah, manusia aja, tapi hewan pun juga ikut berubah gitu ya. Karena yang dari dalamnya Dan udah kucing tuh berubah. ada aja sakitnya, terus ada aja makanan dia nggak mau, makanan yang apa, yang yang padat atau ini yang murah pun juga dikasih dia mau-mau aja, happy happy aja. Keren, keren. Oke, Jadi kan semakin oke. hemat ya. Udahlah Heeh, kelasnya heeh. murah, terus habis itu handle with care-nya juga murah. Oke, oke, oke. Ya, Fah. Eh, eh, TVB, ada yang mau ditanyain ke ini ke Mbak Viva? Enggak, Viva luar biasa ya kalau menurut aku karena dia intens aktif untuk nanya gitu. Jadi aku seneng banget lihat pertumbuhan ini gitu. Kalau kata Viva udah harganya segini, udah di gimana Tahu Pak? murah banget. Kalau kalau di bundling tuh nggak ada apa-apanya. Biasanya kan kelas yang aku ikutin, sorry to say ya, ada tuh harga kelas 5 juta. Itu di prank tuh di dalamnya. 2 minggu kemudian disuruh beli alat, harganya 5 juta, jadi 10 juta. Padahal nggak dikasih tahu di depannya. Jadi kalau di kelas TVB itu all in, udah nggak ada lagi beli. Paling cuma 3 buku doang. Mm. Oh, Dan itu mungkin kan ini buku. itu kan Sulit, buku Biasanya kan kan buku. di kelas lain tuh ada tiga syukur. buku yang di apa ya dibuat sama coachnya untuk dibeli sendiri. Ah, 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 ah. Buku tulis Bukan sama biasa, nafas iya. buat lo tulis bersyukur gitu. Tapi kan biasa di kelas lain tuh dia di sablon teh untuk dibeli Oh, buat peserta. nggak ada. Include kayak buku sekolahan. Mm, mm. Pokoknya Dan nggak ada cas-cas lain lah. iya, Itu iya, udah iya. include all in.
mungkin after kelas gitu, kan teman-teman kadang untuk tanya jawab sama Teh Feby itu kan waktunya kurang mungkin ya. Nah itu tim menyediakan tanya jawab gitu, Zoom tanya jawab, dan itu pun donasi sukarela untuk adik-adik yatim yang dikelola oleh Teh Feby gitu kan. Betul. Tapi ada juga Zoom yang nggak pakai donasi. Oke, Setelah oke, oke, kelas oke. ada 2-3 kali kok Zoom. Iya, keren ya. Iya. Iya, Pak. Jadi align lah. Jadi judulnya Abundant Revolution itu align dengan kita mengalami keberlimpahan memang gitu. Oke. Terjadi sekarang dan di sini. Mbak Viva, makasih banyak Mbak Viva. Keren, luar biasa. Sama-sama. Ya, oke, oke. Jadi teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang merasa misalnya tidak nyaman ketika Zoom pesertanya banyak dan lain sebagainya, seperti tadi aku sampaikan, inti sari dari kelas ini adalah di pendampingan selama 30 hari. Dan teman-teman bagi yang pengen lebih intensif ngobrolnya dengan Teh Feby juga bisa lewat jalur privat juga gitu. Oke, setelah aku dari Mbak Viva yang luar biasa energinya gitu ya, aku seneng banget ya. Aku pengen geser ke Mas Arif, nanti mungkin lanjut juga ke Mbak Nuri gitu. Mas Arif dari mana nih? Halo, dari Ya, Wangi, Bas. oke, dari Banyuwangi. Gimana Mas Arif? Cerita tentang keseruannya selama terhubung langsung dengan Teh Feby dan teman-teman di Bandan Revolution, Mas Arif. Ya, terima kasih pertama-tama Mas Indra sudah menghubungkan saya dengan Teh Feby. Oke. Iya, jadi saya ikut kelas Teh Feby ini kayak menemukan harta karun, Mas. Waduh. Iya. Soalnya saya kenal Ngaji Roso itu tahun 2023, barusan sebenarnya, Mas. Barusan. Saya ikuti videonya, akhirnya tahun 2024 awal saya ikut kelasnya Coach jangan itu lain, Mas. Oke. Tapi masih ada pertanyaan di situ. Ternyata selama ini saya masih, setelah bahasanya di course lain kan visualisasi. Ya itu masih keinginanku masih saya pegang terus, masih ngarep gitu, Mas. Tapi setelah ikut kelasnya TVB, aku akhirnya bisa melepaskan itu semua, keinginan, ego, emosi saya lepaskan semua. Dan akhirnya terjadi nggak terjadi, yang apa yang aku inginkan tetap bahagia, Mas. Setiap hari 24 jam bahagia. Itu goalnya itu. Oh, mantap Mas Arif. Oke. Mas Arif juga sering pantau di grup, banyak teman-teman yang kasih testimoni gitu. Iya. Selalu mantau, Mas. Selalu mantau. Oke. Dan Mas Arif waktu itu ditelepon juga sama Teh Feby. Sudah? Ditanya apa, Mas? Boleh cerita sedikit pada saat di call itu? Ya, di call dia ditanya gimana, masih ada emosi yang perlu dibantu dilepaskan gitu. Kebetulan sebelum ditelepon pribadi itu, satu harinya kemarin sorenya itu sudah Zoom. Jadi pertanyaan saya itu sudah terjawab di Zoom itu semua, Mas. Oh, praktek juga gitu ya. Oke. Baik Mas Arif. Terima kasih banyak sudah memberikan cerita keseruannya selama belajar di Bandan Revolution ya. Oke, thank you. Sebelum ke Mbak Nuri, aku kembali ke Teh Feby dulu. Feby, bukan kemarin sih, tadi pagi itu si Torik, tahu si Torik ya? Ingat si Torik ya? Iya. Bapak Kasat Intel itu. Dia itu cerita ke aku, Mas, aku gunakan teknik Teh Feby lagi gitu ya. Pas bangun dari tidur, tadi dapet 20 juta tanpa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi si Mas Torik itu nanti pengen gabung kita gitu. Feby, aku kan mau bikin acara di Jakarta bulan Maret kan. Nah, salah satunya aku pengen ngundang Feby itu sebagai bintang tamu. Nah, nanti Mas Torik pengen ngajak ngopi kita bertiga gitu, Feby ya. Oke.
eh aku Dengan ada senang hati, Mas. satu pertanyaan lagi untuk Feby sebelum nanti geser ke Mbak Nuri gitu. Menurut Teh Feby, apa sih bedanya manifestasi berbasis kesadaran dengan manifestasi berbasis kekurangan gitu? Dengan kata lain mungkin bedanya keinginan dan kehendak itu apa, Feb? Jadi manifestasi berbasis kesadaran itu adalah kesadaran yang terbangun atas dasar kita tahu siapa diri kita, gitu. Nah, manifestasinya itu terjadi ketika mengosongkan. Ketika dalam posisi kosong, ketika dalam posisi keinginan itu nggak kita pegangin terus, tapi benar-benar kita ikhlaskan, kita lepas, kita berikan ke semesta, bagaimana prosesnya, bagaimana waktunya, kesadaran kita melepaskan itu. Karena kita tahu bahwa kita bukan pemilik kehidupan ini. Di titik kita sadar akan itu, di titik kita sadar melepas, di titik kita nggak mikirin hasilnya dan nggak ngatur-ngatur hasilnya harus seperti apa, di titik kosong itulah terjadi. Nah, berbasis kesadaran artinya kita memahami bahwa semuanya udah ada di sini saat ini sekarang. Sajian hidangan semesta udah terhidang semua, jodoh kamu, uang kamu, semua apapun yang kamu mau itu udah terhidang, udah disediakan, Mas. Masalahnya sebuah kesadaran ini menceritakan bahwa hidangan ini berada di dalam sebuah frekuensi bahagia, bersyukur, gembira, atau frekuensi atas, kita sebut di atas 200. Nah, dalam kesadaran itu kita memahami bahwa itu udah ada gitu. Kesadaran yang akhirnya mengantarkan kita itu semua udah ada. Kuncinya kita hanya cukup bergetar dalam getaran yang sama seperti apa yang kita mau. Gitu. Nah, kalau yang satu lagi yang tadi Mas Indra bilang, gimana kalau manifestasi berdasarkan rasa kekurangan gitu, rasa pengen. Nah, kalau berdasarkan yang tadi itu, rasa khawatir, kekurangan itu kan dia menyala, Mas, kayak lampu infrared gitu di bawah sadar kita. Menyala di judul kurang-kurang, nggak ada. Kalau kita pengen, kurang artinya kan belum ada, belum punya. Kita melihat itu sebagai sesuatu yang belum ada di sini, belum tersedia. Nah, kalau yang menyala itu adalah kekurangan, di Abundant Revolution dibuka, kita ada hukum semesta, cermin semesta, seperti cermin raksasa yang memantulkan kembali. Semua yang kamu getarkan dalam kekurangan, dia itu terlepas sebagai energi, naik ke atas, dan pada akhirnya semesta hanya memantulkan apa yang kamu pancarkan di bawah sadar kamu itu, dia balikin lagi sebagai sebuah bentuk kekurangan. Jadi kalaupun itu terjadi, ujung-ujungnya capek, ujung-ujungnya lelah, ujung-ujungnya pasti galau gitu. Berbeda dengan yang berbasis kesadaran. Kalau berbasis kesadaran itu effortless karena kita udah tahu kok itu udah ada. Kuncinya hanya judul melepaskan emosi, keinginan, dan juga ego. Setelah itu let go, lepasin. Kita nggak ngatur hasilnya dan nggak usah ditanyain kapan terjadi, udah aja lupain. Itu kesadaran karena udah tahu, udah ada di situ kok, dan kita akan menuju ke sana ketika vibrasi kita sama seperti apa yang kita mau. Simple ya, Feb ya? Simple banget ternyata ya. Hariannya itu jauh lebih simple. Cuma apa, Pak? Cuma melepas, stay di ruang kelimpahan, dan sadar nafas syukur. Tambahan sending love ke 10 orang setiap hari. Mbak Viva kayaknya udah pantas jadi coach deh ya. Iya banget, mewakili Makassar. Nanti kita bikin di Makassar. Yes, oke. Acara di Makassar seru deh. Oke. Iya. Nah, sehubungan dengan sending love ini, Mbak Nuri nih jagonya Mas Hendra soal sending love. Soalnya sebelumnya katanya dia kesel sama tetangganya kayak pengen gimana gitu Mbak Nuri nih. Kita sapa Mbak Nuri ya, teman-teman ya. Mbak Nuri, halo. Halo Mbak Nuri. Ya, halo Mas Hendra. Iya, Mbak Nuri dari mana? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Oke. Ya, gimana? Pernah WA Mas Hendra dulu, inget nggak Mas Hendra? Aku inget. Mas, kataku gimana ya caranya ngelepasin kesel sama orang, karena tadi kesel banget.
Tetanggaku suka bakar sampah. Oh iya iya iya, ingat Makanya pengen aku. aku santet, kataku. Heeh, Mas heeh, Hendra heeh. balas tawa, kata Mas Hendra gitu. Pindah Bu ke tempat yang lebih bagus, di komplek yang bagus katanya. Nah, sekarang malah tetangganya itu jadi baik banget. Aku sending Oh love yang gitu. dikasih tahu sama TVD. Oh seru, keren. Iya, Jadi jadi sekarang itu hampir setiap hari ngirim makanan. Apa aja, dia masak soto, dia masak nasi bebek, dia bikin acara apa gitu. Bahkan dia cool, masak cool, cool. hari-hari aja dibagi, dikirim ke rumah. Sampai suami saya bingung, kamu apain itu katanya. Nggak dia apa-apain, kataku. Seru banget. Oke, sorry, Mbak Nuri, mungkin teman-teman Ya, akan masih bertanya-tanya gitu. Praktiknya seperti apa sih yang dilakukan oleh Mbak Nuri itu, sending love itu gimana gitu? Karena case-nya Mbak Nuri ini kan bisa digeneralisir terhadap kasusnya teman-teman yang lagi sakit hati sama keluarga, sama iya. tetangga, sama siapapun Atasan karena sama bos gitu iya banyak itu. dikecewakan karena hutang belum Oh, dibayar dan lain-lain gitu. oh Gimana gitu. itu, Mbak Nuri? Oh, sebenarnya gampang banget sih kalau menurut aku ya Mas ya, karena aku udah praktek dan itu udah terbukti semuanya sekarang udah nggak ada masalah sama siapa lagi gitu. Nah, itu sebenarnya yang kata TVD itu benar ya, maksudnya masuk dulu ke kondisi rileks gitu kan, terus udah masuk ke kondisi rileks, kita itu memaafkan. Pertama, ingetin kejadiannya itu diterima dulu, habis itu diterima, diikhlaskan, terus kita tuh membayangkan orang yang kita benci itu seperti waktu dulu dia masih baik sama kita gitu. Mukanya Mantap. itu tersenyum gitu, hubungan sama kita baik-baik aja, terus kita itu merasakan kasih sayang yang sangat mendalam di dalam hati kita itu kita perbesar, terus kita kirim ke orang itu gitu. Terus sambil ngomong, kalau saya itu ngomongnya gini ya Mas ya, nggak apa-apa walaupun kejadian ini menyakitkan buatku, tapi aku terima, aku ikhlaskan, dan aku lepaskan sekarang gitu. Aku memaafkanmu, aku memaafkan diriku, aku menyayangi diriku. Terus mulai sekarang dan seterusnya nggak ada lagi rasa kesel. Udah yang ada cuma cinta murni tanpa batas. Gitu aja Mas. Saya ngelakuin itu cuma 3 kali kayaknya ya. Berturut-turut tuh malam sebelum tidur. Tiba-tiba pas ketemu itu tetangga saya megangin tangan saya. Megangin tangan saya. Terus kata saya, kenapa? Kata saya gitu. Terus dia pas mau kan jadi di sebuah tempat gitu, di rumah sakit waktu itu lagi jengukin temen, dia ketemu terus tiba-tiba megang tangan saya. Pas dia mau pulang dia megang lagi, ngapain sih lu megangin tangan gua terus? Aku gitu ya Mas. Di situ aku juga pas mau ketemu itu kan, di situ banyak banget orang-orang yang memang bermasalah dengan saya, gengnya dia gitu kan. Tapi semuanya itu berubah gitu, benar-benar berubah total. Semua orang itu ada total 6 orang itu tuh gengnya dia, sedangkan aku di situ sendirian aja gitu kan, istilahnya yang selama ini dimusuhin sama mereka gitu. Tiba-tiba dia langsung berubah kayak gitu, megangin tangan saya. Terus pas udah setelah kejadian itu ya udah gitu, tetangga yang masih jauh juga tiba-tiba ngirim makanan. Nah dia di samping rumah saya yang biasa bakar sampah, sekarang udah nggak bakar sampah lagi ya Mas ya. Terus dia sering kirim makanan terus gitu. Anak saya juga diajak main ke rumahnya. Pokoknya baik banget gitu. Sampai sekarang, sampai detik ini dia juga main ke rumah saya. Iya. Jadi kalau cerita-cerita yang mungkin serupa dengan Mbak Nuri, kalau Mbak Nuri kan tetangga suka bakar sampah gitu ya. Aku ya inget itu BA-nya masih inget sih. Lagi nih case-nya yang paling banyak itu ini apa, muter musik terlalu keras, ya kan, di depan rumah, di sebelah rumah itu kan banyak yang kayak gitu. Itu bisa digeneralisir gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang pengen memperdalam mungkin silahkan untuk kemudian join di Bandung Revolution yang ke-6 tanggal 19 Februari. Itu kayaknya 2-3 hari udah sold out juga. Oh nggak tahu ya gimana ya responnya teman-teman ke Bandung Revolution kok segitunya ya Feb ya. Kita kan dari awal udahlah mau ada yang ikut mau yang enggak, pokoknya kita tulus gitu ya Feb, kita nolong teman-teman yang nggak apa-apa deh kata iya. gitu.
mau Iya, 10 orang mau berapa salah. gitu, niat kita baik ya Feb ya gitu kan awalnya ya. Alhamdulillah aku bisa ketemu sama Mbak Nuri, Mas Arif, Mbak Viva. Gimana responnya Teh Febi ke 3 sahabat kita ini Feb? Masya Allah, Mas Hendra, blessing banget. Aku bahagia banget punya tambahan apa ya, energi luar biasa. Ada saudara-saudara baru, ada Viva yang ketemu juga belum, tapi udah kayak bestie puluhan. Oke. Arif juga gitu, Mas Arif ini ketua dari batch 3. Udah ketua dari batch 3. Mbak Nuri juga sama. Kisah Mbak Nuri lebih seru. Jadi hampir kebanyakan yang ikut kelas itu ada beberapa teman-teman yang sedikit ada kendala berhubungan komunikasi sama relationship sama pasangannya gitu. Nah, Mbak Nuri cerita nih before afternya, malah sekarang pasangannya jadi royal ya Mbak. Jadi Iya, gimana Mbak? tadinya kan saya nggak tahu ya, pemikiran saya suami saya itu pelit banget gitu. Terus ya udah aku lakuin hal yang sama kayak yang tadi. Aku bayangin gitu ya Teh. Suami aku tuh royal, ngasih duitnya semua ke aku gitu-gitu. Baik, makin hari makin bijaksana gitu kan, makin royal, makin sayang. Sekarang itu kenapa ya kok tiba-tiba berubah gitu. Dia pulang kerja gini, nih duitnya sekarang buat kamu aja semua, aku udah gak mau megang duit lagi. Gitu Teh. Aku kataku, serius kataku, ya udah buat kamu aja semuanya, terserah kamu deh mau diapain tuh terserah, katanya gitu. Tapi suami ikut ini nggak sih? Ikut dengerin rekaman Zoom-nya nggak sih? Enggak. Oh enggak ya? Mas. Oh, kirain acting aja biar istrinya seneng gitu. Malah suami saya nggak pernah tahu kalau saya ikut kelas kayak gini Mas. Oh oke. Gitu. Gimana Feb? Ini inspirasi banget Mas Hendra. Karena kebanyakan dari teman-teman di luar sana pengen berusaha, harus suami aku berubah, harus berubah gitu. Padahal solusinya bukan di titik harusnya dia berubah, bukan. Tapi di dalam sini harus penuh cinta dulu. Iya. Harus melepaskan dulu keinginan mengatur gitu, dan setelah ini penuh cinta yang di sini sending love-in ke dia. Itu yang bikin berubah karena ada energi tanpa batas dari semesta yang mengalir dan dialirkan lagi ke dia. Benar banget, definisi merubah orang lain tanpa mengatur. Ini terjadinya benar-benar nyata sih. Ke anak juga suamiku jadi perhatian, jadi lemah lembut, ngebantuin sendiri gitu. Yang tadinya kan cuek gitu ya, cuek-cuek aja, bodo amat gitu, keras juga biasanya. Sekarang tuh jadi kayak sayangnya tuh full banget gitu. Karena sering dikirim itu sending love. The power of sending love. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kakak Viva, Mas Arif, dan Mbak Nuri ya atas testimoninya. Mungkin ini di sesi-sesi akhir aku pengen fokus ke Teh Febi yang sangat bahagia melihat testimoninya teman-teman gitu ya. Febi, aku pengen kasih tahu ke teman-teman semua, meskipun tadi Mbak Viva itu mengatakan bahwa kelas ini sangat murah ya, worth it banget, tapi harganya bener-bener sangat murah. Tapi startnya orang itu kan beda-beda gitu. Tidak sedikit dari sahabat-sahabat yang tidak mampu untuk kemudian mengikuti kelas kita ini karena sama sekali dalam kondisi minus gitu. Aku ingin mengirimkan pesan kepada siapapun yang mendengar dan belum bisa ikut join kelas Abundant Revolution. Banyak cerita sahabat-sahabat Ngaji Roso yang hidupnya berubah sangat fantastis, sangat luar biasa. Tadinya dia minus, tapi sekarang kemarin yang terbaru itu Bu Puji, Teh Febi. Bu Puji ya yang 680 juta itu, terus kemudian datang jauh-jauh dari Merauke untuk ketemu aku gitu ya, untuk ngucapin terima kasih ke Ngaji Roso. Beli buku kan Feb, loh buku segini banyaknya kok dibeli gitu, aku kan nggak enak gitu ya. Terus yang ini jangan Bu, yang ini jangan Bu, bayarnya 10 juta Feb, gila nggak? Bayarnya 10 juta. Terus tiba-tiba ada yang kasih emas segala macam. Jadi tanpa ikut kelas pun, asal kemudian menerapkan ilmu yang dibahas di Ngaji Roso, hidupnya teman-teman tuh bisa berubah gitu. Iya benar. Nah sekarang aku pengen tahu nih, bagi kemudian kita yang dipuji-puji, sekali lagi aku juga merasakan apa yang dirasakan oleh Teh Febi kan, banyak teman-teman yang berterima kasih. Nah gimana kita tetap bisa kosong tadi saat kemudian menerima
pujian-pujian itu Teh Feby? Cara ngelepasinya gimana dan kenapa itu positif tetap harus dilepasin? Oh iya, positif harus tetap dilepasin. Kenapa? Karena kan semua pujian itu kan bentuknya energi ya, Mas Hendra ya. Bentuknya energi kemelekatan lah gitu istilahnya. Kemelekatan terhadap sebuah judul. Nah, sedangkan kesadaran itu adalah netral. Oke. Kesadaran itu, energi tanpa batas itu menetralkan, mengosongkan kita untuk kita kembalikan lagi ke dia gitu, yang tanpa batas itu. Jadi sebenarnya ketika pujian itu kita terima dan kita ngakuin, iya emang gue yang hebat, kata Hendra misal, atau aku misal, iya emang gue yang hebat, artinya kita menggenggam. Ya, oke. Artinya ini melekat. Artinya kita yang iniin sendiri, kita yang pegangin itu dengan kuat, kemelekatan gitu artinya. Tapi kalau seandainya itu semua tersampaikan dan hanya flowing, hanya lewat doang gitu, kita kosong, kebaikan segalanya hanya dia gitu, hanya dia. Kita hanya jadi ruang yang kosong, ruang yang memang hanya dia aja gitu, Mas. Jadi nggak kita pegangin kebanggaan itu, nggak kita pegangin mau apapun itu kebanggaannya, mau kalimat, mau kata-kata, mau pujian, nggak. Ketika kita kosong, sebenarnya kita ada di pusat energi tanpa batas, Mas Hendra. Akhirnya kita semua menjadi tahu bahwa diri kita yang sesungguhnya adalah ya jagat kekosongan itu sendiri ya Feb ya, bukan pikiran, bukan tubuh, bukan emosi, bukan nama atau apapun gitu ya. Nah di level itulah kemudian justru bahkan kemudian kita tidak bikin setting goal pun semuanya serba tertata dengan mudah karena naturalnya kita ya seperti itu gitu ya Febi ya. Oh, betul banget Mas Hendra. Jadi kalau secara kesimpulan gini Mas Hendra, Allah itu semesta atau apapun nama itu disebut ya, itu udah menyediakan semua. Semesta itu udah menghidangkan semua kelimpahan, itu udah dihidangkan Mas, ada di satu tempat gitu ya, dihidangkan semua kelimpahannya itu udah lengkap semua. Tapi masalahnya hidangan itu dia berada di dalam frekuensi kebahagiaan gitu loh, frekuensi bersyukur dan kebahagiaan. Dilalanya atau uniknya tubuh kita tidak bergetar di sana. Hidangan itu kan harus kita ambil karena dia terhidang di lantai atas, anggaplah gitu ya. Dia terhidang di lantai atas, sementara kita masih di lantai bawah. Untuk mengakses hidangan itu jadi realita hidup kita harus bergetar di sana. Masalahnya, ketika udah terlanjur dalam getaran ketakutan, kebingungan, udah banyak nih kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, udah banyak lapisan-lapisannya. Ini kan harus dilepas. Untuk pada akhirnya ketika ini melepas dari level rendah, otomatis dia kalau rendah-rendahnya dibuang, energi negatif dibuang, dia akan naik ke atas gitu dengan sendirinya, dengan mengosongkan ketakutan, kebingungan, keinginan, ego. Ketika kosong, ya dia otomatis naik ke atas, ke level atas gitu istilahnya, ke yang kosong itu, tanpa batas itu gitu. Jadi itu yang perlu diketahui sih sama teman-teman semua. Dari hampir semua yang belajar, mereka sebenarnya terkaget-kaget sama cara kerja semestanya sih Mas. Baik. Teh Feby, terakhir kali aku pengen saran ya, advice dari ketiga teman kita. Nanti terakhir mungkin dari Teh Feby juga. Apa sih pesan-pesannya Mbak Nuri, pesan-pesannya Mbak Viva, Mas Arief terhadap sahabat-sahabat kita, seluruh teman-teman yang nonton Ngaji Roso ketika dalam kondisi benar-benar terbawah, terendah, apapun yang menyebabkan itu, entah relationship, keuangan, lagi sakit dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Mungkin aku mulai dari Mbak Nuri dulu deh ya. Kira-kira sarannya buat teman-teman di fase itu apa Mbak Nuri? Pesannya buat teman-teman yang sekarang lagi di titik paling rendah, kalau sabar ya biasa aja ya, maksudnya diikhlasin aja, diterima sepenuhnya, diizinkan semuanya hadir, diterima, terus diikhlaskan, dilepaskan kepada semesta yang maha tahu jalannya. Oke. Nanti semesta yang maha baik itu pasti ngasih jalannya ketika kita sudah melepaskannya dan mempercayai kepada semesta.
pasti segera datang, pasti. Sip. Intinya Penting percaya ikhlas, penuh, ikhlas. percaya Iya. penuh kepada tarian semesta itu maunya gimana, nggak usah dilawan-lawan gitu ya. Penerimaan betul. selalu Diterima dan berakhir dengan dilepaskan. kebahagiaan gitu ya kira-kira ya. Pasti. Iya, Oke, pasti. thank you Mbak Nuri. Sekarang mungkin Mbak Viva. Ya, ini Mbak Viva. Gimana Coach? Coach Viva, Kalau lagi gimana? dalam titik ya, Heeh. hmm, ya itu aja. Maksudnya pertolongan Allah itu dekat kok, karena cahaya Allah juga ada di dalam diri kita. Jadi seperti kita bernafas di dalam mungkin gelap ya rasanya, tapi bayangkan bahwa itu ada setitik dalam kegelapan itu tuh ada cahaya gitu. Oke, Dan oke. cahaya itu sedekat urat nadi kita gitu. Pertolongan itu selalu ada, you are not alone, gitu aja. Oke. Prinsipnya bahwa di setiap kesulitan di situ terdapat sebuah kemudahan juga gitu ya. Jadi jangan putus asa aja intinya gitu ya. Oke, Mbak Viva. Apa Iya. sarannya buat teman-teman? Saranku buat teman-teman, apapun kondisinya sekarang, walaupun di titik terendah sekalipun, itu diterima aja. Karena semua itu datang karena kita sendiri yang mengundang gitu. Dipahami itu dulu. Ya, dipahami itu dulu. Setuju. Setelah paham itu, semuanya diterima. Apa itu? Yes, ikuti aja jalan semesta, serahkan semuanya. Setelah kita mengikhlaskan itu semua, kita rasanya itu tiap hari bahagia aja gitu, Mas. Iya, bahagia. Itu aja sebenarnya. Oke, Udah ikut thank kelas, you Mas Arif. Ini judul. Jadi tekannya adalah join kelasnya. Itu kalau udah Join ikut kelas. Jadi udah nggak perlu menyerahkan pihak eksternal, nggak perlu menyalahkan betul. diri sendiri gitu ya. Solusinya ada di dalam diri. Merubah sudut pandang, Mas. Merubah sudut pandang. Siap. Betul. Oke, TVB closing statement dong. Zoom kita pada kesempatan sore ini sekali lagi. Aku sangat bangga, sangat bahagia ya lihat vibes-nya teman-teman, Mbak Viva, Mas Arif, dan Mbak Nuri. Pokoknya menggembirakan lah ya teman-teman di Bandan Revolution. Mudah-mudahan kita jadi saudara selamanya dan pokoknya kalau kita kangen-kangen gitu bisa ngopi-ngopi bareng-bareng gitu ya, gathering di mana gitu ya. Biar makin banyak orang yang berkesadaran gitu ya Mbak ya. Suruh bikin kaos, Mas. Sini bikin kaos, baik, bikin kaos dong, ayo. Ada yang handle nggak apa-apa, bikin aja. Kan ada koordinatornya, jadi bisa gathering. Gimana TVB gimana? Iya, aku cuma mau nyampein bahwa bersyukur banget Indonesia punya Ngaji Roso. Iya bener. Bersyukur banget, very blessing ya channel ini, luar biasa gitu. Banyak menginspirasi orang, jadi tempat saluran di mana kasih sayang Allah mengalir lewat yang namanya Ngaji Roso gitu. Jadi sebenarnya di titik terendah apapun yang saat ini teman-teman lagi hadapi, komunikasi aja sama Ngaji Roso. Bentar. Teman pasti. Aku ngelepasin dulu ini, bahaya kalau nggak dilepasin ini. Rasa ada teman pasti gitu. Jadi dalam kekosongan apapun itu, rasakan bahwa rumusan pertamanya Mas Hendra, pahami dan berikan selalu pemahaman, asumsi dan penilaian bahwa Allah tuh baik banget gitu. Semesta itu baik banget. Kita harus berprasangka baik sama Allah apapun dalam kondisi terendah sekalipun. Itu dulu sih menurut aku start awalnya. Setelah itu syukuri dulu di titik sekarang. Kalaupun sekarang minus atau dalam kondisi apapun, minimal masih punya nafas kan? Iya. Bersyukur dulu kita masih dikasih modal namanya nafas. Sebenarnya di titik kita sadar bernafas, di situ ada solusi, Mas. Oke. Di Jadi titik kesadaran kita.
balik lagi bahwa Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya, balik lagi bahwa tidak penting realitasnya seperti apa, yang terpenting adalah respon kita terhadap realitas itu. Jadi sesulit apapun kondisi yang dihadapi oleh teman-teman, senantiasa berprasangka baik. Oh, ini mungkin caranya Tuhan untuk memperbesar wadah rezekiku. Oh, ini mungkin caranya Tuhan, sebentar lagi aku bakal naik level, aku bakal take off secara ekonomi, secara finansial, secara kemakmuran. Dan ketika kemudian itu udah jadi habit, ya realitas akan terjadi sesuai dengan yang kita ulang-ulang seperti itu ya Teh Febi, Mbak Viva, Mas Harib, dan Mbak Nuri ya. Oke ya. Betul sekali. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman ya, Mbak Viva dan kawan-kawan, Teh Febi. Mudah-mudahan terus menjadi teman untuk bertumbuh gitu ya, menjadi sahabat buat teman-teman semuanya yang sedang belajar, dan bagi teman-teman yang pengen menjadi keluarga, bagian dari keluarga besar Badan Revolution, silahkan nanti di 19 Februari di batch 6 teman-teman bisa terhubung langsung dengan Teh Febi. Sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak ya Teh ya. Matur suwun semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan.